Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada bab tentang biaya produksi. Nah, setiap perusahaan yang melakukan kegiatan produksi pasti akan mengeluarkan berbagai jenis biaya. Nah, kita lihat pengertiannya. Biaya produksi adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang biasanya dinyatakan dengan satuan uang. Nah, kita lihat jenis biaya produksi. Yang pertama adalah biaya tetap atau disebut fixed cost. Nanti akan disingkat jadi FC, fixed cost. Pengertiannya adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang sifatnya tetap, tidak bergantung pada jumlah produksi. Contoh, perusahaan mebel. Perusahaan ini memiliki pengeluaran untuk biaya sewa misalnya. Nah, ketika dia mulai produksi ataupun produksinya sedikit atau produksinya banyak, tetap saja perusahaan ini harus mengeluarkan biaya sewa. Nah, biaya sewa seperti ini masuk ke dalam biaya tetap atau fixed cost. Oke, yang kedua adalah biaya variabel atau disebut variable cost. Nanti disingkat jadi VC. Adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah, bergantung pada banyak atau sedikitnya jumlah produksi. Nah, ini contohnya adalah produksi untuk pembuatan meja. Untuk pembuatan meja ini diperlukan amplas, paku, papan, dan lain sebagainya. Nah, ketika perusahaan memproduksi 10 meja, tentu biayanya akan lebih sedikit dibandingkan dengan jika perusahaan memproduksi 20 meja. Nah, pengeluaran biaya semacam ini disebut sebagai biaya variabel atau variable cost. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah biaya total atau total cost. Disebut biaya total karena di sini ada penjumlahan antara dua biaya yang tadi, biaya variabel dan biaya tetap. Jadi rumusnya adalah TC sama dengan VC ditambah FC. Total cost adalah penjumlahan dari variable cost atau biaya variabel dan fixed cost ditambah dengan fixed cost. Kita lihat contohnya pada tabel berikut ini. Di sini ada tabel kuantitas produksi dari mulai produksi 0, 1, 2, sampai 4. Lalu ada fixed cost. Tadi adalah biaya tetap. Sehingga mau produksinya 0, 1, 2, dan seterusnya biayanya tetap 550. Kemudian variable cost-nya ini berubah-ubah tergantung dari sedikit atau banyaknya kuantitas yang diproduksi. Kita lihat, ketika kuantitasnya 1, variable cost-nya 300. Ketika kuantitasnya 2, variable cost-nya 550 dan seterusnya. Nah, bagaimana perhitungan biaya totalnya? Tinggal ditambah saja FC ditambah VC. 550 tambah 0, 550. 550 tambah 300, 850, 550 tambah 550, 1100, dan seterusnya. Lalu, kalian bisa buka halaman 144. Di sini ada average cost atau biaya rata-rata. Rumusnya adalah AC sama dengan AFC ditambah AVC. Ini adalah average, jadi semua yang ditambahkan adalah rata-ratanya. Biaya rata-ratanya didapat dari rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata, lalu ditambahkan. Lalu di halaman berikutnya ada average total cost. Rumusnya adalah total cost dibagi dengan Q. Q ini adalah kuantitas barang yang diproduksi. Jadi total cost-nya dibagi dengan berapa jumlah kuantitas yang diproduksi. Kemudian ada AFC. AFC ini adalah average fixed cost, jadi biaya tetap rata-rata. Rumusnya adalah tinggal total fixed cost-nya dibagi dengan kuantitas jumlah yang diproduksi. Lalu ada average variable cost. Di sini ada kesalahan sedikit ya, harusnya AVC bukan AFC. Average variable cost didapat dari total variable cost. Ini ada kesalahan juga, harusnya total variable cost dibagi dengan Q, kuantitas
barang yang diproduksi. Lalu selanjutnya ada biaya marginal atau marginal cost. Nah, ini harus dipahami baik-baik bahwa biaya marginal menunjukkan tambahan biaya yang dikeluarkan atau yang diperlukan untuk memproduksi satu unit tambahan output. Kita lihat contoh. Nah, contohnya bisa dilihat di halaman 146. Ini ada tabel, ada key, kuantitas yang diproduksi, lalu ada total cost-nya. Ini masih menyambung dari halaman 144 ya. Total cost-nya 550, 850, dan seterusnya. Bagaimana menghitung marginal cost? Marginal cost yang pertama adalah 0 karena tidak ada total cost yang sebelumnya. Jadi di strip saja. Nah, yang kedua adalah 300. Dari mana dapat 300? Kita lihat rumusnya adalah TCN dikurang TCN min 1. TCN berarti yang sedang berlangsung, total cost-nya dikurang dengan TC yang sebelumnya, atau N-1 di sini. Jadi 850 dikurang 550, hasilnya adalah 300. Lalu MC yang berikutnya adalah 250. Dari mana? Dari 1100 dikurang 850. 200 MC-nya yang ini dari 1300 dikurang 1100 dan seterusnya. Jadi yang sekarang sedang berlangsung dikurang dengan yang sebelumnya. Nah, dilanjutkan halaman berikutnya 148. Di sini adalah tentang penerimaan atau revenue. Jenis penerimaan yang pertama adalah penerimaan total. Total revenue di sini adalah penerimaan yang didapat oleh perusahaan dari penjualan produknya. Artinya produk yang telah ada dijual, hasilnya disebut sebagai penerimaan total. Nanti ada rumusnya, total revenue didapat dari P dikali Q. P itu harga, Q-nya adalah jumlah barang yang terjual. Katakan harga sepatu. Satu sepatunya harganya 50.000. Yang berhasil terjual adalah 5. Jadi 5 dikali 50.000. Itu adalah total revenue. Lalu ada penerimaan rata-rata atau average revenue. Rumusnya adalah total revenue-nya dibagi dengan Q, jumlah yang terjual. Lalu nanti ada penerimaan marginal atau rumusnya adalah delta TR. TR ini total revenue dibagi dengan delta Q. Selisih, delta ini selisih dari Q yang terjual. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya ada di halaman 150. Di sini ada tabel, ada kuantitas barang mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu harganya mulai dari 400, 390 dan seterusnya. Artinya ketika produksinya semakin banyak, biasanya harga bisa ditekan semakin murah. Lalu ada penerimaan total dari tingkat harga yang terjadi. Di sini lihat rumus yang Ibu tulis dengan menggunakan pensil. Ini diambil dari halaman sebelumnya. Penerimaan total rumusnya adalah P dikali Q. Jadi P ini adalah harga, lalu dikali dengan Q, kuantitasnya 400 dikali 1, hasilnya adalah 400. Lalu yang kedua 390 dikali 2, hasilnya 780 dan seterusnya. Lalu kolom yang berikutnya adalah penerimaan marginal. Tadi rumusnya adalah delta TR dibagi delta Q. Delta itu adalah selisih. Jadi selisih total revenue dibagi selisih Q. Kita lihat contohnya ya. Di sini yang pertama strip. Kenapa? Karena penerimaan totalnya belum ada. Ini yang pertama. Maka baru bisa dilihat jika sudah ada 2 kali penerimaan. Kita lihat yang kedua 380, penerimaan marginalnya dari mana? Rumusnya adalah delta TR per delta Q. Delta TR adalah selisih dari total revenue yang sekarang dengan yang sebelumnya, yaitu 780 dikurang 400. Hasilnya adalah 380 dibagi delta Q. Delta Q-nya adalah selisih dari yang pertama dan kedua. 2 dan 1 selisihnya adalah 1. Jadi dibagi 1. Semua akan dibagi 1 sebetulnya. Jadi nanti tinggal mencari delta TR-nya aja. Selisih dari total revenue. Ini adalah 380
Berikutnya adalah 360 dari mana? Dari yang 1140 dikurang 780, hasilnya adalah 360 dibagi 1 tetap 360 dan seterusnya begitu. Kemudian penerimaan rata-rata. Penerimaan rata-rata di sini rumusnya adalah total revenue dibagi Q. Jadi tinggal dilihat saja total revenue yang pertama adalah 400 dibagi Q-nya 1 jadi 400. Lalu 780 dibagi Q-nya 2 hasilnya adalah 390 dan seterusnya. Berikutnya yang penting juga untuk Ibu jelaskan adalah tentang break even point atau disingkat dengan BEP. Break even point atau BEP ini adalah atau disebut juga titik pulang pokok. Artinya adalah keadaan ketika total penerimaan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Total penerimaan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Nah, disebut juga titik impas, titik pulang pokok, artinya sama ya antara pengeluaran dengan penerimaan. Jadi impas. Kalau dilihat dari kurvanya, ini halaman 151. Ini adalah kurva total cost, ini adalah kurva total revenue. Kemudian ada titik potong, pertemuan antara total revenue dengan total cost di sini posisinya. Nah, disinilah posisi BEP atau break even point, titik dimana tidak untung, tidak rugi. Q-nya 1000, P-nya 50.000. Nah, rumus untuk mencari BEP ini ada dua. Pertama, BEP dalam unit. Ini rumusnya Q sama dengan fixed cost dibagi P dikurang VC per unit. Lalu untuk mencari BEP dalam rupiahnya, Q sama dengan fixed cost per 1 dikurang AVC atau VC per unit per P. Kita lihat contohnya di sini. Paimin adalah si penjual gado-gado, dia punya 4 karyawan, lalu gajinya 200.000, nanti dikali 4 berarti ya, jadi 800.000. Ini FC yang pertama, ini FC yang kedua. Lalu ada ini VC per unitnya 12.000. Lalu di sini ada 16.000 P-nya, harga per piringnya. Nah, nanti yang ditanya adalah titik impasnya. Kita lihat cara menjawabnya di sini adalah kita menghitung dulu FC-nya. 4 karyawan gaji 200.000, totalnya adalah 800.000. Lalu biaya bahan gado-gado secara keseluruhan adalah 4 juta. Nanti ditambah hasilnya adalah 4.800.000. Ini adalah FC-nya. Lalu harga pokok gado-gadonya atau VC per unitnya adalah 12.000, harga per piringnya 16.000. Dimasukkan ke dalam rumus 4.800.000 per 16.000 dikurang 12.000, hasilnya adalah 1.200. Ini dalam unit. Jadi hasilnya 4.800.000 dibagi 4.000, hasilnya adalah 1.200 unit. Bagaimana dengan dalam rupiah? Tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. 4.800.000 per 1 dikurang 12.000 per 16.000. 4.800.000 per 1 dikurang 12.000 dibagi 16.000, hasilnya adalah 0,75. Maka jadi 0,25 pembagiannya, hasilnya adalah 19.200.000. Ini dalam rupiah. Jadi 4.800.000 rupiah dibagi 0,25. Hasil pengurangan dari 1 dikurang 0,75. 0,75 dari sini. 12.000 dibagi 16.000 rupiah. Hasilnya adalah ini. Jadi BEP 2 dalam unit 1.200 dan dalam rupiah 19.200.000 rupiah.